Nervus vagus, di mana nervus vagus itu mempersarafi jantung, yang mana kalau itu ada terganggu, kelainan jantung seperti ritme jantung pasti akan sangat terlihat sekali. Sakit hati banget lah bang kalau gitu-gitu, sampai nggak bisa diucapkan lah kalau sakit hati mah ya, perasaan yang kita rasakan. Dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora berbuntut panjang. Pedangdut jebolan ajang pencari bakat di salah satu stasiun televisi ini melaporkan dugaan KDRT yang dilakukan suaminya ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022 lalu. Imbas dari peristiwa yang dilakukan Rizky Bilar itu, Lesti Kejora dalam surat laporan mengaku sakit di sekujur tubuhnya. Polisi pun langsung bertindak, mempercepat olah TKP di kediaman Lesti di Jalan Cilandak, Jakarta Selatan. Dari rekonstruksi itu, Maria? Nggak rekon kok. Kita kan nggak rekon. Di dalam ngapain Bu? Nanti saya laporin ke pimpinan dulu ya Mas. Ya, apa aja tadi? Apa aja yang di dalam kegiatan Bu? Kalau TKP atau gimana Bu? Soalnya kan tadi ada polisi cuma mau TKP, dia nggak ngomong ketemu Pak Bilar. Jadi Pak Bilarnya mungkin dia nggak berusaha ketemunya sama buat TKP doang. Terkait dengan perkembangan penanganan terhadap saudara Lesti Kejora atau saudara Lestiana terhadap kasus KDRT yang dialaminya dengan terlapor saudara Muhammad Rizky. Perkembangan penanganan yang sudah dilakukan oleh penyidik dalam ini adalah penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, kemudian terhadap dua saksi yang lain, pembantu atau ART, dan juga karyawan restoran ini. Kemudian penyidik juga telah mengamankan barang bukti lain yang bisa mendukung di antaranya CCTV yang ada di rumah tersebut. Pasca KDRT yang dilakukan Rizky, Lesti sempat dirawat di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat, selama beberapa hari. Saat ini kondisi Lesti sudah membaik dan sudah pulang dari rumah sakit, tapi tidak satu rumah dengan Rizky, karena masih trauma. Kemudian untuk saudari Lesti Kejora saat ini masih dalam tahap pemulihan. Nanti kita harapkan juga kita akan bekerjasama dengan badan yang menangani masalah psikologis terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan juga sudah meninggalkan rumah sakit Bunda. Jadi kalau ada gambar yang dengan menggunakan gips itu pada saat di rumah sakit Bunda, dan sekarang juga meninggalkan masih dalam kondisi demikian, tetapi sudah di rumah. Dan yang bersangkutan tidak ingin berada satu rumah dengan saudara Muhammad Rizky akibat trauma dan ketakutan, dan saat ini ada di tempat yang saya rasa tidak bisa disampaikan ya, karena yang bersangkutan dan lawyernya meminta demikian, tetapi dia berada di tempat lain yang merasa dirinya aman dari rasa takut yang dialaminya. Dari hasil pengamatan kedokteran, Lesti bisa saja kehilangan pita suaranya karena adanya trauma dalam urat-urat saraf yang berada di leher akibat mengalami cedera. Dr. Malki menjelaskan bahwa penanganan traumatik terhadap korban KDRT yang mengalami pencekikan dan pemukulan harus cepat dilakukan karena dapat memicu kelainan jantung. Penanganan trauma pada servikal saya rasa memang harus secara cepat dilaksanakan, karena ya itu tadi adanya banyak saraf-saraf di leher kita, terutama yaitu nervus vagus, di mana nervus vagus itu mempersarafi jantung, yang mana kalau itu ada terganggu, kelainan jantung seperti ritme jantung pasti akan sangat terlihat sekali. Apakah adanya gangguan servikal atau trauma pada servikal itu mempengaruhi pita suara? Ya,
Kita lihat dari anatominya terlebih dahulu bahwa pita suara itu ada di laring, ya, di bagian atas, di bawah epiglotis, ya, itu ada pita suara. Nah, pita suara ini dalam membentuk satu komponen suara itu bukan hanya bergantung pada satu pita, bukan hanya bergantung pada pita suara saja, tapi rongga mulut juga mempengaruhi adanya mekanisme untuk bisa mengeluarkan suara. Nah, apakah ini bisa terganggu? Ya, jawaban saya sih adalah ya, bisa terganggu dalam tanda kutip jika memang ada trauma di leher, maka otomatis adanya lebam atau tekanan yang saya rasa sangat berinteraksi langsung dengan adanya beberapa organ di dekat tulang leher tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa tulang leher ini atau servikal ini menyangga beberapa otot dan beberapa saluran yang menuju ke paru dan juga ke lambung. Dan di situ banyak sekali kayak saraf-saraf yang mensarafi beberapa organ-organ di bawah. Apakah ini gangguan akan lama atau temporari, artinya sementara? Ya, saya rasa itu nanti perlu dibuktikan dengan adanya pemeriksaan-pemeriksaan. Apakah seseorang bisa dapat bersuara kembali? Ya, sangat memungkinkan bersuara kalau semisalnya memang tidak mengganggu atau tidak terkena secara langsung adanya trauma dari servikal tersebut. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT tergantung dari kepribadian dan kondisi tingkat kestresan si pelaku. Menurut psikolog Mintarsi Alatif, kepribadian Rizky Bilar termasuk kepribadian yang kuat atau lemah. Jika seseorang memiliki kepribadian yang lemah maka akan cepat melakukan tindakan KDRT. Seseorang itu ada kepribadian, dan di samping kepribadian ada faktor pencetus yang ada. Pada saat ini kita bisa bayangkan bahwa pencetus itu terlalu banyak, orang terlalu stres. Kalau terlalu stres, maka kepribadian yang tidak terlalu baik itu bisa langsung menjelma menjadi hal yang negatif. Tapi kalau misalnya kepribadiannya begitu kuat, begitu matang, maka mungkin akan kurang berpengaruh, paling tidak akan membuat suatu tindak kekerasan yang terlalu berat. Tapi kalau misalnya kepribadiannya lemah, maka masalah kecil saja bisa membuat dia bertindak keras. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Lesti Kejora, pihak keluarga sangat tidak menyangka, karena sejak kecil Lesti belum pernah menerima kekerasan dari pihak keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ya kaget ya Ki, kita kaget banget pas tahu ada pemberitaan kayak gini. Duh, kok bisa ya? Sangat keluar dugaan, terutama apa sih namanya kalau keluarga, kalau emang benar itu sama yang di pemberitaan. Kalau masalah keluarga jangan ditanya, kalau bisa ngomong. Soalnya Dede itu kalau dari kecil setahu saya belum pernah, apalagi kayak gitu disentil juga belum pernah, nada keras juga seorang ayahnya belum pernah. Akibat kelakuan Rizky Bilar itu, pihak keluarga merasa kecewa terhadap suami Lesti. Sakit hati banget lah Bang kalau gitu-gitu sampai nggak bisa diucapkan lah. Kalau sakit hati mah ya perasaan yang kita rasakan. Saya juga orang berumah tangga. Istilahnya apa ya, permasalahan rumah tangga ada aja mungkin lah seperti itu. Saya juga sering, tapi kalau untuk kekerasannya saya alhamdulillah moga-moga jangan seperti itu gitu Bang ya. Itu sih yang paling saya kecewakan. Kamu tahu sendiri kan, aku tuh banting tulang cari kerja buat kamu. Mana sempat aku macam-macam? Aku nanya baik-baik loh Kak. Bisa nggak sih Kak? Gak ada yang namanya baik-baik, gak ada. Untuk membuat efek jera terhadap pelaku KDRT, pihak Komisi Penyiaran Indonesia meminta kepada semua pihak untuk tidak memperkerjakan atau menayangkan visualisasi pelaku KDRT di semua stasiun televisi dan radio. Bahwa lembaga penyiaran harus menghadirkan konten-konten yang positif. Selain itu, pesan kepada publik adalah contoh yang baik dari korban, keluarga korban, dan orang-orang terdekat korban untuk segera melaporkan kasus ini kepada yang wajib. Karena apa? Karena ini penyerangan terhadap martabat manusia. Kalau tidak dilaporkan kepada yang berwajib, ini akan dianggap sebagai satu
itu kejahatan yang biasa-biasa lumrah saja. ya. Lumrah, ya udah dikip di keluarga saja, tidak perlu orang tahu. Kalau terus-terusan dikip di keluarga tanpa ada kemudian upaya-upaya edukasi kepada publik, ya nanti akan berulang lagi kekerasan-kekerasan yang berikutnya yang akan terjadi. Sehingga kami, TV, radio berkomitmen untuk menjaga ruang siar ini bersih dan tidak ada kesempatan bagi para pelaku KDRT. Jangan sampai publik ini meniru bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini ujung-ujungnya gampang banget nih dielu-elukan, diglorifikasi, tapi dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga di rumah tangganya. Ini bukan contoh yang baik bagi seorang public figure untuk kemudian memberikan contoh positif. Contoh itu tidak hanya ada di layar kaca saja. Dia bermain peran bisa harus baik apa yang kemudian nampak di layar kaca, tapi kemudian di kehidupan nyata di rumah tangga dia juga harus menjadi contoh bagi masyarakat untuk berbuat baik. Dalam hasian, ya tentu Komisi Penyiaran Indonesia menghormati penuh proses yang berjalan di kepolisian. Kita menghormati seluruh mekanisme dan prosedur akan berjalan sebagaimana mestinya. KPI tentu tugasnya adalah mengawasi penyiaran yang ada di Indonesia. Apa yang kemudian tampil di layar kaca itu menjadi objek penyiaran kita. Kalau kemudian tidak memberikan edukasi dan informasi yang layak bagi publik, maka kemudian bagi kami diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran. Akankah karir Rizky Bilar akan mandek karena tersandung kasus KDRT terhadap Lesti?